Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan. Saya dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Teknik S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan tentang ESP atau istilahnya itu Enhanced Smart Power, yang dimana Enhanced Smart Power itu merupakan teknologi terbaru dari Honda, khususnya pada motor maticnya. Nah, itu diluncurkan pada tahun 2014 dan itu kegunaannya untuk menambah efisiensi pembakaran dan mereduksi energi yang terbuang, sehingga akan menghasilkan efisiensi bahan bakar dan performa kendaraan yang lebih tinggi saat berkendara. Jadi performa dalam berkendara lebih tinggi dibanding yang tidak memiliki ESP. Di dalam transportasi mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari masa ke masa, dan saat ini transportasi sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh semua orang, karena mampu mempersingkat waktu untuk menempuh perjalanan jarak jauh. Apalagi di era sekarang ini yang dimana teknologi-teknologi itu lebih maju dan berkembang. Tentu alat-alat transportasi juga mengalami pertambahan dalam perkembangan fitur-fitur dan teknologi yang fungsinya untuk menciptakan kenyamanan pada saat berkendara dan penggunaan bahan bakar yang tidak terlalu boros, dan juga gas buang dari sisa-sisa pembakaran atau emisi. Penggunaan bahan bakar yang berlebih dapat menambah biaya pengeluaran untuk membeli bahan bakar, dan dari emisi yang dihasilkan dapat menghemat penggunaan bahan bakar dan mengurangi emisi pembakaran. Maka dari itu, diciptakannya teknologi baru ini yang dapat mengatasi permasalahan itu semua. Teknologi ESP itu khususnya pada motor Honda saja dan tidak ada di motor pabrikan lain. Nah, di ESP tersebut, Enhanced Smart Power itu tentunya terdapat komponen-komponen tertentu, yang dimana komponen tersebut terdiri dari ACG starter. Itu merupakan komponen yang berfungsi untuk mengurangi gesekan, sehingga pada saat menyalakan mesin suaranya itu lebih halus. Jadi pada saat mesin dinyalakan atau starter, mesin itu tidak mengeluarkan suara yang kasar, jadi membuat halus. Ada lagi offset cylinder. Itu fungsinya untuk mengurangi gesekan antara piston dan silinder dengan mengatur ulang posisi silinder dan crankshaft. Jadi posisi silinder dan crankshaft itu diatur ulang dengan menggunakan komponen offset cylinder yang ada di dalam ESP tersebut. Selanjutnya ada roller tipe rocker arm. Ini fungsinya sebagai mengurangi gesekan juga dan mengurangi bebas pegas katup. Di komponen roller tipe rocker arm ini terdapat seal tip needle bearing, yang dimana untuk membebaskan pegas katup bekerja. Selanjutnya terdapat spiny sleeve. Komponen ini yang memiliki tekstur berduri pada dinding silinder yang menjaga bentuk lingkaran sempurna, sehingga dapat mengurangi distorsi dan kerugian akibat gesekan. Jadi untuk mengurangi distorsi dan untuk mengurangi akibat gesekan itu menggunakan spiny sleeve. Selanjutnya terdapat squeeze. Ini fungsinya untuk pengapian lebih baik dan pembakaran lebih cepat. Selanjutnya ada tumble.
komponen ini berfungsi sebagai penyebaran bahan bakar lebih merata, jadi tidak menyebar dan menjadikan pembakarannya juga lebih baik. Jadi tumble ini posisinya lebih lurus, tidak menyebar untuk membuat rata bahan bakar. Di balik terdapat teknologi-teknologi baru tersebut, ESP tidak lebih jauh kurang. Terdapat beberapa kekurangan yang dimana ESP ini juga terdapat kekurangannya. Nah, di antara lain yaitu jika tidak memperhatikan perawatan pada kendaraan dengan baik, bisa terjadi masalah-masalah atau kerusakan komponen-komponen pendukung seperti halnya tadi komponen ACG starter, offset cylinder, atau rocker tape, rocker arm, atau squeeze, tumbler. Itu akan merusak teknologinya sendiri. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana perawatan kendaraan itu dengan baik. Jika terjadi kerusakan, itu akan mengeluarkan biaya yang cukup lumayan tinggi, karena fitur-fitur tersebut sekali rusak tidak bisa diperbaiki karena harus langsung ganti. Meskipun kerusakannya hanya ada pada satu atau dua komponen, itu bisa mempengaruhi pada kinerja komponen yang lainnya. Jadi semisal ada komponen satu yang rusak, itu akan menyebabkan semua komponen itu tidak bekerja secara maksimal. Seperti halnya offset cylinder pada komponen ESP tersebut mengalami kerusakan, sehingga yang lain seperti tumble, squeeze, roller tipe rocker arm juga tidak bisa melakukan kinerja yang cukup maksimal. Pada kendaraan dengan teknologi ESP ini akan melakukan pembongkaran mesin yang berakibat kerusakan pada mesin. Jadi pada komponen-komponen perbaikan atau penggantian pada ESP itu tidak mudah, karena kalau kita melakukan sendiri, tidak dilakukan oleh teknisi pada dealer, akan berakibat fatal, karena terdapat sebuah alat khusus untuk memperbaiki atau mengganti komponen-komponen yang rusak tersebut. Biasanya itu yang harus kita lakukan, harus pergi ke dealer bengkel Honda resmi sendiri. Di balik kekurangan itu, tapi ada juga kelebihannya. Semua teknologi itu terdapat kelebihan atau kekurangannya masing-masing. Nah, di sini kelebihan dari ESP itu ya sudah jelas pasti sebagai hemat bahan bakar. Dengan ditambahkannya fitur idling stop system, tentunya akan lebih menghemat bahan bakar dan mengurangi gas-gas emisi yang dihasilkan dari pembakaran. Selanjutnya, performa mesin lebih tinggi. Komponen-komponen pada ESP ini sangat mendukung performa dari kendaraan itu sendiri, sehingga menjadikan pengendara lebih nyaman dan mengendarai dengan performa yang tinggi. Dan tidak jauh lagi, kalau sudah mendengar kata hemat bahan bakar, tentunya lebih ramah lingkungan. Dengan adanya teknologi PGMFI, di mana bahan bakar itu disalurkan dengan cara disemprotkan, menjadikan pemakaian bahan bakar yang lebih efektif dan efisien serta lebih ramah lingkungan. Jadi sudah pasti terdapat ESP, terdapat juga teknologi PGMFI.
Nah, selanjutnya itu terdapat apa sih perbedaan dari teknologi ESP ini dengan teknologi yang belum menggunakan ESP. Pastinya sudah jauh beda, karena teknologi ESP ini sudah pasti dilengkapi dengan sistem full injection. Nah, teknologi ESP ini menghasilkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan ramah lingkungan, dan terhubung dengan ESP mampu menghidupkan mesin kendaraan secara halus. Kita ambil contoh saja pada kendaraan motor Beat. Kedua tipe motor ini menggunakan mesin yang sama, yaitu 110 cc. Akan tetapi pada Beat ESP sudah menggunakan teknologi ESP serta terdapat teknologi ISS atau kita sebut idling stop system, sehingga pemakaian bahan bakar menjadi lebih irit. Jadi sudah jelas dalam pemakaian bahan bakar jauh lebih irit pada teknologi Honda Beat yang sudah memakai ESP. Nah, untuk tipe Beat yang lama, pada 1 liter bahan bakar itu dapat menempuh jarak kurang lebih 58 km. Sedangkan yang tipe ESP itu 1 liter sangat mampu menempuh jarak 63 km. Jadi perbandingannya cukup signifikan. Dan juga untuk akselerasi pada Beat lama itu 13,10 detik untuk jarak 200 meter, 0 sampai 200 meter. Sedangkan kecepatannya itu 91 km per jam. Nah, untuk yang tipe Honda Beat yang memakai ESP memberikan akselerasi yang lebih baik lagi dengan catatan 12,6 detik untuk jarak 0 sampai 200 meter, dan kecepatan maksimumnya itu 94 km per jam. Itu merupakan perbedaan yang signifikan, walaupun kita melihatnya cukup sedikit, karena setiap 1 detik maupun kilometernya itu mempengaruhi komponen-komponen yang lainnya. Dari teknologi itu semua dapat kita simpulkan bahwa perkembangan sepeda motor di pasaran Indonesia ini jauh lebih maju dari masa ke masa. Jadi pabrikan itu tidak sekedar hanya membuat, tapi juga memperbaharui, di mana sistem-sistemnya itu menjadi lebih baik lagi. Belum lagi teknologi sepeda motor yang diterapkan di dalamnya yang sudah semakin modern dan canggih. Seperti halnya teknologi motor Blue Core, yang dimana itu merupakan teknologi pada pabrikan Yamaha, dan ESP sendiri merupakan teknologi di mana yang membuat itu Honda Astra sendiri. Teknologi ESP motor sendiri ini memiliki keuntungan atau kelebihan yang sudah dijelaskan tadi, di mana ESP ini sangatlah efisien dan juga sangat bagus untuk berkendara di era teknologi sekarang ini, yang dimana itu ramah lingkungan, hemat bahan bakar, dan performanya jauh lebih tinggi dari teknologi-teknologi sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi ESP ini sangatlah cocok dipakai di era teknologi sekarang ini. Baik, sekian dari video ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.